Saya Rina Atiani, CGP Angkatan 8, SMK Negeri 1 Jempa, Kabupaten Biren. Di sini saya akan membuat program untuk budaya positif yang ada di sekolah, yaitu dengan 5S. Yang mana 5S itu adalah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kami yang kami cintai ini dan bisa dikembangkan seterusnya menjadi budaya yang terus-menerus kita kembangkan. Dulunya emang pernah ada kita lakukan budaya ini 5S karena COVID, sehingga itu terhenti karena salam tidak bisa dipergunakan lagi, sehingga sekaranglah mulai digalakkan kembali dengan budayakan 5S di sekolah yang kami cintai ini. Terima kasih, semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, guru hebat yang ada di SMK Negeri 1 Jempa. Terima kasih untuk waktunya yang sudah berkenan berkumpul di ruangan yang super panas, mengingat waktu siang hari. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan ada tugas di luar, yang diwakilkan oleh Ibu Radia sebagai kurikulum, Bapak Ibu SMK Negeri 1 Jempa yang saya banggakan. Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruangan ini guna acara tentang diseminasi budaya positif yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Jempa. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada Tuhan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kegiatan acara ini. Untuk mengawali, saya minta kepada Ibu Radia untuk membuka kegiatan desiminasi ini. Kepada Ibu Radia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita pada siang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa duduk sejenak mengikuti acara diseminasi budaya positif. Kemudian selawat beriring salam, mari sama-sama kita sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh Rasulullah telah membawa kita dari alam jahiliyah pada alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah berhadir di ruang guru SMK Negeri 1 Jempa, yang saya hormati kepada pemateri Ibu Dina selaku calon guru penggerak angkatan ke-8 yang ada di SMK Negeri 1 Jempa. Bapak Ibu, di sekolah kita alhamdulillah sudah ada 3 dan mau 4 guru penggerak, ya insyaallah akan di tahun ini sudah ada 3 dan nanti di tahun berikutnya 2024 Bu Rina selesai, insyaallah sudah ada 4. Dan besar harapan kami Bapak Ibu yang belum mendaftar, ini lagi dibuka angkatan ke-10, silakan Bapak Ibu daftar ya. Tanggalnya kalau nggak salah saya di akhir di 4 Agustus. Itu silakan Bapak Ibu mendaftar. Banyak sekali keuntungan Bapak Ibu kita bergabung di grup penggerak. Yang pertama ilmunya, yang kedua nanti akan ada komunitas yang terjalin di grup penggerak, akan ada rekan-rekan baru Bapak Ibu jumpai di sana. Kemudian juga Bapak Ibu yang belum lulus PPG, dengan Bapak Ibu bergabung di grup penggerak, auto lulus PPG dengan sendirinya. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk diseminasi ini yang pertama berbarengan dengan tugas kepala sekolah. Kepala sekolah di awal tahun ajaran baru itu diminta laporan tentang budaya positif apa yang ada di SMK kita. Kepala sekolah harus menggalakkan sebuah budaya positif yang memang menjadi ikon dari sekolah kita.
Kemudian ada laporan daerah yang juga diminta sama dinas pada kepala sekolah. Berhubung ini juga di guru penggerak Bu Dina ada di modul 1.4, modul tentang budaya positif, dan harus membagikan pengetahuan tentang budaya positif ke sekolah kita, jadi sekalian dilakukan. Nanti laporannya kemudian video dan laporan itu bisa ke laporan kepala sekolah. Nanti kita rencananya akan membudayakan 5S ya, yang sebelumnya memang sudah ada di kita. Tetapi karena terkendala COVID, hari itu kita tidak boleh salaman, jadi itu sudah rada-rada hilang. Kita tidak lagi menyambut kedatangan siswa kita dengan 5S di pintu gerbang karena ada COVID. Jadi sekarang itu dulu yang kita budayakan, kita biasakan kembali dengan harapan kebiasaan itu akan mengkristal di kita dan di siswa kita dan menjadi budaya yang baik di sekolah kita. Tentunya tidak hanya dengan siswa ya Bapak Ibu, dengan rekan guru juga di pagi hari ikut kita menyapa dan saling mengucap salam ya. Kalau kita artikan kan salam itu sangat bagus ya, doa supaya kita sejahtera. Itu yang akan kita biasakan nantinya. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kita persilakan kepada Ibu Dina selaku pemateri untuk memaparkan materi tentang budaya positif, dan nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan itu nanti di akhir sesi mungkin bisa ditanyakan ke Ibu Dina. Demikian dari saya, arahan sekaligus membuka kegiatan ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nadia yang telah membuka dan memberi arahan kepada kita semua. Harapan yang ke depan, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki dan mencapai kebaikan yang lebih baik lagi daripada sekarang untuk kemajuan sekolah kita yang kita cintai ini. Baik Bapak Ibu, tidak membuang-buang waktu, saya akan memaparkan tentang budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya budaya positif itu sudah kita lakukan sehari-hari. Cuma tanpa sadar, materi budaya positif ini kita tahu kurang tahu arahnya kemana dan apa yang harus kita lakukan, sebab akibatnya dan seperti apa. Secara tidak langsung pada materi budaya positif kita sudah melaksanakannya Bapak Ibu. Kita sudah melaksanakannya kepada siswa. Kita sudah melakukannya kepada siswa. Hanya step by stepnya belum, langkah-langkahnya belum teratur. Dan bahkan masih ada yang kita dari langkah-langkah tersebut ada yang tidak kita lakukan. Hanya 2 poin atau hanya 1 poin. Baik, di sini ada budaya positif. Saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Biren. Saya akan memaparkan beberapa materi dari budaya positif. Bapak Ibu hebat, apa itu budaya positif? Nah, di sini dikatakan budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau dikatakan nilai-nilai kebajikan berarti nilai yang ada pada diri kita siswa di sekolah itu nilai positif yang akan kita kembangkan dan kita teruskan. Kemudian atau keyakinan universal yang diterapkan di sebuah sekolah dan berpihak pada murid. Nah, dulu yang sudah kita lakukan, mungkin bahkan sampai sekarang, kita sulit berpihak kepada murid. Kita selalu berpihak kepada guru. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita membuat keputusan itu hasil pikiran kita. Kita tidak menanyakan kepada siswa apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Kamu mau apa? Kamu mau menjadi apa? Nah, inilah yang harus kita terapkan untuk sekarang ini. Kita bertanya kepada siswa apa yang akan mereka lakukan dari kesalahan-kesalahan mereka atau dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Apa yang harus dikembangkan dan apa yang harus diperbaiki.
Nah, di sini ada 6 materi budaya positif. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nanti kita akan membahasnya lebih dalam di modul teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian yang ketiga keyakinan keras. Dan keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol. Di mana posisi kita ketika kita sebagai pengajar, Bapak Ibu. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini biasanya ini ada kasus yang dihadapi siswa yang harus kita selesaikan. Nah, kita menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana nanti akan kita pelajari selengkapnya ke depan. Kita masuk di bagian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu yang saya banggakan. Di sini nampak sekali tujuan mulia kita dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Kalau dikatakan karakter sudah tahu, nah itu juga masuk ke profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, karakter yang baik. Kemudian berdisiplin. Nah, disiplin siswa, tapi terlebih dahulu kita disiplin kita sendiri, Bapak Ibu. Santun, berkata santun, tidak menyinggung orang lain. Jujur, kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diterapkan pada kita atau diberi tanggungan jawab kepada kita. Peduli dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Kalau dikatakan pelajar sepanjang hayat, berarti berkelanjutan, tidak sampai di situ. Kita harus berkelanjutan terus dan menerus dari hari, bulan, bahkan tahun dan selanjutnya, Bapak Ibu. Kemudian sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Kebetulan kita tingkat SMK, kelulusan yang kita harapkan siswa bisa mandiri, bekerja sudah mandiri, dan bisa berkarya serta meluaskan apa yang ada di kompetensinya untuk bisa dikembangkan setelah tamat dari SMK. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal sendiri. Ini memang kebajikannya sudah dipelajari di modul 1.2, tidak saya sampaikan lagi, hanya menjabarkan sebagian. Tidak lepas, Bapak Ibu, ini yang kegiatan ini, disiplin positif ini sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya, ini tidak ada yang tidak sepakat, harus sepakat. Kalau tidak ada sepakat, bagaimana kita buat jalan keluarnya? Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, kita membuat keputusan apa yang untuk disiplin positif ini tidak memasukkan agama, bahasa maupun latar belakang yang ada di diri kita sendiri untuk bisa menjalankan disiplin positif, Bapak Ibu. Selanjutnya, yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, Bapak Ibu. Nah, di sini ada dikatakan di dosen 2004, ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau mereka sudah berbuat salah, nah kita kembalikan lagi dengan kelompok mereka, tapi sudah berubah dengan jalan nanti yang kita harapkan ketika mereka melakukan kesalahan, kita gunakan tadi restitusi segitiga tadi yang bisa membangun mereka untuk lebih baik lagi. Nah, di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu terkadang kita buat ke siswa itu nggak kita pikirkan, nggak kita rencanakan apa yang akan kita keluarkan kepada kita. Ini salah satu contohnya ketika nanti anak tidak membawa baju sekolah. Tiba-tiba udah kamu squat jam, itu hukuman Bapak Ibu. Kemudian terkadang penghargaan itu bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ini salah contoh penghargaan yang bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. Kita terpilih menjadi guru paling disiplin, dikasih tuh di akhir tahun penghargaan ini, sertifikat, ini piagam, dan kebetulan semua udah dikasih. Nah, kebetulan pada saat itu
kita tidak bisa menggunakan waktu seefisien mungkin untuk sampai ke sekolah, itu bumerang bagi kita. Penghargaan itu bisa jadi hukuman sendiri bagi diri kita sendiri, sehingga sulit kita untuk menyamai antara hukuman dan penghargaan. Kadang kita satu sisi, oh saya bangga, saya dapat disiplin. Tapi untuk bisa mempertahankannya, luar biasa kita mempertahankan untuk bisa menjadi disiplin yang sudah diberikan kepada kita tadi, penghargaan tersebut. Kemudian, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kita lakukan sekarang. Hukuman satu arah. Kita menanyakan hanya cuma, kenapa telat menit tapi tidak mencari latar belakang apa yang terjadi di dirinya. Nah, disinilah perlu kita peran sebagai guru untuk lebih paham mencari potensi di dalam anak atau apa yang terjadi pada anak tersebut. Karena kalau dilihat dari teori gunung es, itu potensi anak banyak di bawah dasar daripada di dalam. Nah, itulah harus kita naikkan ke atas kalau teori gunung es. Nah, Bapak Ibu, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, ya. Murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Kalau kebiasaan Bapak Ibu, kalau kita menggunakan fisik, mungkin setelah sakit hilang. Tapi kalau dengan kata-kata Bapak Ibu, kayaknya itu terngiang sepanjang hayat. Makanya dikatakan di sini hukuman fisik itu bisa dari hukuman itu bisa dari fisik maupun psikis, dari perbuatan maupun dari perkataan. Nah, ini bagaimana bisa kita jadikan ini menjadi hukuman yang bisa membangun siswa tanpa menyakiti diri kita sendiri atau emosi yang berlebihan pada diri kita sendiri, sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Nah, Bapak Ibu, di dalam proses ini memang sulit untuk kita lakukan, tapi step by step dengan keikhlasan, ikhtiar, insya Allah kita bisa melakukannya dengan baik, Bapak Ibu. Memang sulit ketika kalau kita ngomong saja mungkin bisa, oh ya memang enak kalau berbicara, tapi kita kalau bertindak memang agak sulit. Makanya di sini perlu perlahan, step by step untuk memulai untuk yang lebih baiknya, Bapak Ibu. Oke. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kalau dulu namanya kata tertib di kelas. Kemudian angkatan 1 sampai dengan kalau nggak salah angkatan keberapa itu kesepakatan kelas. Tapi sekarang sudah diganti namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hasil kesepakatan Bapak Ibu di dalam kelas bersama siswa. Tidak hanya satu orang yang menentukan keyakinan kelas. Jadi secara bersama-sama yang berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas masing-masing. Bapak Ibu bisa membuat poster. Bapak Ibu bisa membuat poster, apalagi kita wali kelas, ya, tambahan. Jadi sebelum kita masuk, kita ini tidak awal. Kita memberitahukan bahwa kita wali kelasnya. Ini loh anak saya, Bapak wali kelas, saya Ibu wali kelas dari kamu. Ya, sebelum kita memasuki selanjutnya, kita buat ya keyakinan kelasnya. Bapak Ibu boleh ditanya pada mereka, seperti apa keyakinan kelasnya? Oh, pertama, misalnya keyakinan kelasnya disiplin, masuk tepat waktu, misalnya seperti itu. Yang kedua, menjaga lingkungan kelas, baik di luar kelas. Itu Bapak Ibu boleh tempelkan di kelas. Ketika siswa bermasalah, Bapak Ibu bisa memberikan kepada mereka, membalikan kepada mereka. Nah, ini loh keyakinan kelas yang kamu sudah bangga. Nah, ini loh yang sudah kamu lakukan. Masuk nggak? Kena nggak keyakinan kelas kita? Bapak Ibu boleh mengatakan seperti itu untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif. Untuk apa dibuat keyakinan? Agar kita bisa disiplin positif. Ya, disiplin positif. Dan secara tidak langsung ketika kita sudah berbicara, kita mau tidak mau sang guru ini juga melakukannya, Bapak Ibu. Kalaupun tidak melakukannya berarti ada kesalahan sendiri di
diri para guru atau kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi ketika kita berbicara kepada anak tentang disiplin positif, ya, budaya yang positif, keyakinan kelas yang baik, nah kita sudah secara langsung harus mau tak mau berbuat dan melakukan kesepakatan kepada murid kita di dalam kelas, bahkan di lingkungan sekolah. Ini menjadi modal untuk perbaikan kita, kemudian modal untuk sekolah kita lebih maju, modal untuk kita menambah wawasan, modal untuk kita introspeksi diri, kemudian modal untuk kita melatih kesabaran emosi kita sendiri, Bapak Ibu. Seiring dengan tujuan akhir, yaitu pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Inilah yang kedepankan di kurikulum merdeka yang akan kita nantikan. Selalu kita nantikan seperti apa kurikulum merdeka dan seperti apa profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Otomatis kalau kebutuhan dasar kita itu yang pertama kita bertahan hidup. Kita bertahan hidup, kita harus berdiri di sini. Aku nggak boleh bergeser, aku nggak boleh seperti ini, aku nggak boleh jatuh. Itulah kontraknya kita, ya Bapak Ibu. Itu kontraknya. Maklum Bapak Ibu, ini karena kebutuhan kita, dasar kita, ya. Siapapun kita harus bertahan hidup dimanapun kita. Ini kontrak kita memang tidak mungkin dipungkiri lagi. Kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Kita perlu Bapak Ibu kasih sayang. Jangankan di sekolah, di keluarga juga kita perlu. Tanpa ada kasih sayang, tanpa adanya diterima kita tidak akan sanggup berdiri, baik di keluarga, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Sehingga ini sangat perlu kita lakukan, saling kasih menyayangi. Kita rangkul satu sama lain. Tidak ada emosi di depan, saling menyayangi. Kalau satu bermasalah, kita sama-sama tanggung masalahnya. Kalau bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan penuh kasih sayang, dengan penuh terima seikhlasnya. Tidak ada saling memojokkan satu sama lain sehingga kebutuhan dasar kita ini terpenuhi, Bapak Ibu. Kemudian kebebasan. Nah, tidak hanya sekarang guru, siswa juga sudah bebas. Mereka bebas dengan artinya bebas masih kita tuntun, Bapak Ibu. Kita masih menuntun. Bukan kita menentukan selama ini kita menentukan kepada siswa. Kamu harus seperti ini, kamu harus. Tapi kita menuntun. Kamu mau seperti apa? Saya pernah visit di SMP 1 Biren. Kebetulan di sana ada anak ABK, Bapak Ibu. Anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Saya bertanya kepada gurunya, bagaimana untuk menyiasati untuk bisa masuk dalam ranah si anak ABK ini, untuk bisa tujuan pembelajaran prosesnya itu berjalan. Ternyata guru tersebut memberikan kebebasan kepada anak. Sebelum itu dia tanya kepada anak, kamu mau apa? Saya mau keluar, Bu. Iya, keluar. Nanti jam sekian masuk. Ternyata jalan. Malah anak ABK itu mempunyai potensi yang luar biasa yang tidak memiliki anak yang sempurna. Yang gitar solonya dia bisa, yang lain-lain juga dia bisa. Tapi itulah ada hal-hal khusus yang memang tidak sesama seperti yang anak normal. Jadi kita di sini kebebasan dengan arti kata tetap dikontrol oleh peraturan ataupun keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada kesenangan. Kodrat dasar manusia tidak mungkin tidak memiliki kesenangan. Kenapa kita terkadang weekend sama keluarga, ayo kita pergi jalan-jalan. Hari Minggu ke kafe kecil pun boleh, makan bakso juga boleh. Inilah kesenangan, Bapak Ibu. Kalau tidak ada kesenangan, hampa kayaknya dalam hidup. Begitu juga dengan pekerjaan kita. Jadi ada nanti yang kita khusus kita mengajar, juga ada yang nanti kita khusus untuk membuat kesenangan diri kita sendiri dengan jalan masing-masing untuk menghasilkan tetap masih pada ranah disiplin positif juga, Bapak Ibu. Kemudian penguasaan.
penguasaan di sini, ya, kita memang membutuhkan dasar pada diri kita sendiri. Kita seorang guru, ini kita berdiri di kelas, kita menguasai, ya, kita menguasai. Dalam arti kata, kita menguasai kelas ini tidak hanya keputusan itu kita sendiri, tapi kita menguasai seluruh kelas, bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan apa yang sudah kita buat di dalam program kita, Bapak Ibu. Ketika nanti ada anak-anak berkasus, bermasalah, nah kita juga menguasai bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kemudian penguasaan ini juga baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah, ini memang terkadang kita membutuhkannya pada diri kita sendiri. Hanya saja kita sendiri yang mengontrol diri kita seperti apa, Bapak Ibu. Kemudian ada 5 posisi kontrol pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, yang pertama, penghukum. Seorang guru hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Tapi ini tidak diharapkan untuk restitusi, segitiga restitusi ataupun di dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Kan, udah ibu bilang, tadi kan udah ibu bilang, jangan ikut dipegang. Mau pegang juga. Kan jadi akibatnya laptopnya jadi begini. Anak merasa bermasalah. Iya, aku jadi bersalah. Nah, ini dilema bagi si anak. Kemudian teman. Guru ini menempat posisinya sebagai teman. Banyak yang salah kaprah, Bapak Ibu, di sini. Setelah saya mempelajari modul ini, ketika sebelum saya pelajari, saya mengatakan seperti ini. Saya memposisikan posisi kontrol saya ketika mengajar itu pada teman, kepada anak. Ternyata salah. Ketika Fasil mengatakan, udah pas Bu Ina, ya udah pas. Biasanya saya menggunakan sebagai teman. Bisa nggak? Bisa jalan. Anak tadi berpikir nggak? Terus setelah ditelusuri, ternyata kurang pas posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, ini kejadiannya. Ada negatifnya, Bapak Ibu. Teman, terkadang bahasa yang kita sampaikan kepada anak, misalnya contoh, kan anak perempuan berbuat salah. Nah, kebetulan yang jadi gurunya itu bapak-bapak. Dia kasih bejangan tuh sebagai teman. Ngomongnya kayak teman, bahasa dengan. Karena ini dikasih motivasi. Nah, si anak menganggap bapak ini suka sama dia. Lebih, itulah yang dikatakan tadi dengan negatif, bisa ke negatif, Bapak Ibu. Nah, ini posisi teman ini terkadang memang beberapa tempat, apalagi di jurusan di SMK maupun SMA itu sering salah arti. Begitu juga yang laki-laki gitu. Ketika ibunya nanti yang memberikan atau gurunya masih muda, ada salah kaprah. Jadi bahasa-bahasa itulah yang bisa menentukan kita mau apa gitu. Jadi bahasa inilah yang kita utamakan, kita jaga Bapak Ibu untuk ke siswa. Bahasa seperti apa ketika berbicara kepada teman sejawat kita, pimpinan, teman rekan, kemudian siswa. Nah, posisi kontrol kita tersebut. Kemudian ada pemantau. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pada saat kita mengawali atau mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang atau siswa orang yang kita awasi, ya. Kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilakunya pada siswa. Ini posisi pemantau. Nggak enak kayaknya pada posisi pemantau. Kita lihat orang yang kita berpikir sendiri, kita berimajinasi sendiri. Tidak tahu hasilnya seperti apa. Apakah anak itu bisa berbuat kembali bagus, ataukah di tempat, jangan di tempat, ataukah makin mundur ke belakang, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, di manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu
sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada poin manajer ini yang ditekankan pada kita saat ini Bapak Ibu. Bukan pada poin 1, 2, 3, dan 4. Lebih ke manajer Bapak Ibu. Siswa dibuka pola pikirnya, dibuka pikiran hatinya untuk bisa mempertanggungjawabkan sendiri, untuk bisa berperilaku ke depan seperti apa, mau apa, dan seperti bagaimana si siswa tersebut. Jadi di poin manajer inilah kita diharapkan Bapak Ibu guru. Jadi di manajer ini kita sangat-sangat diperlukan ada bahasa-bahasa tertentu yang kepada siswa tanpa menyakiti perasaan ataupun psikis sang anak. Berbicara dari hati ke hati, bahkan ini menjadi motivasi yang terbaik buat anak kita sendiri. Ini dia Bapak Ibu, segitiga restitusi, ya. Di sini mungkin belum jelas nampak ke belakang, ya Bu. Gak bisa diterangkan lagi Bu. Kurang jelas Bu, nampak ke belakang. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, kita itu menstabilkan identitas. Ketika siswa bermasalah, kita harus stabilkan dulu identitas dia. Ya, kita tanyakan dulu si anak. Ya, bahkan sampai pertanyaan ini seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Masih ada teman kamu yang melakukan seperti ini. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Kata-kata inilah yang menstabilkan identitas siswa, Bapak Ibu. Tapi sulit rasanya kalau kita katakan di sini karena siswa kita kebanyakan PKR dan agak sedikit PKR laki-laki dan sedikit keras, susah sekali memang kan. Terkadang kita bisa bentrok di lapangan hanya gara-gara satu kesalahan dia yang kadang-kadang dia tidak mengerti itu kesalahan dia, Bapak Ibu. Di sini kadang-kadang kita memang luar biasa. Seperti kemarin awal tahun ajaran hari Senin, sangat saya ingat sekali. Pada saat itu kita sudah membuat keputusan ya Pak. Saya pun di kelas 1 siapa yang naik bersyarat itu, yang kawannya orang India itu, saya nggak masuk itu. Siapa namanya? Zikri. Ya si Zikri. Nah saya kalau nggak ingat-ingat restitusi segitiga ini udah membludak emosi saya. Waktu itu saya menjemputnya ke Bapak Komite, ya Pak Bustami. Di situ saya lihat dia tidak menggunakan sandal. Saya pikir kalau ada Pak saya pun kemari pasti habis nih orang karena udah bermasalah, saya bersyarat. Satu. Yang kedua, kita jemput ke sana otomatis sudah terlambat, ya. Yang kedua, dia merokok walaupun di luar sekolah. Tapi posisinya waktu itu saya berdiri di situ dan dia masih menggunakan rokok. Menggunakan rokok, menghisap rokok. Dia malah mengatakan, awak akan menggunakan hisap rokok. Tapi dia merokok. Itulah adab yang harus kita perbaiki pada siswa. Akhirnya sampailah kemari. Saya nggak tahu wali kelasnya Bu Ilmi pada saat itu. Jadi saya katakan kepada Pikir, saya nggak masuk ini. Ini anak kelas berapa? Siswanya siapa? Nah dikasih tahu ini anak Bu Ilmi dulu yang kemarin kita begini. Oh ya saya ingat. Oh yang dibilang Pak Rafi itu. Oh iya betul. Oke. Saya bilang sama Bu Ilmi, saya katakan coba panggil orang tuanya. Mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki. Besoknya orang tuanya datang. Saya sampai ganti jilbab pada saat itu karena basah jilbab saya dengan air mata orang tuanya. Di posisi di sini, nah dia masih keras. Siapa bilang saya merokok? Nah, saya duduk sini. Saya mau emosi, saya ingat segitiga restitusi. Ini kayaknya latar belakangnya jauh berbeda, tapi karena ada kebiasaan kita menggunakan penghukum tadi, poin penghukum tadi, jadi yang manajer tadi hilang. Tapi kayak mana cara bisa saya buat ke manajer sehingga setelah ngomong Bu Ilmi saya, walaupun Bu Ilmi saya tahu dia nggak tahu itu posisi kontrol Bu Ilmi di manajer, tapi dia sudah melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer yang dilakukan Bu Ilmi. Saya lihat dengar dari sini Ibu Ilmi kepada orang tuanya, kepada siswa dengan bahasa-bahasa Bu Ilmi
beliau sudah melakukan posisi kontrol manager, sehingga saya dekatkan dengan bahasa yang segitiga restitusi ini. Alhamdulillah 3 hari ke belakang sampai hari ini, sampai kemarin kalau nggak salah saya bertemu dengan anak tersebut. Ketika saya berbicara dengannya, sudah suaranya sudah berubah, tidak lagi dengan dia sudah ada malu, wajahnya juga berhadapan. Saya tanya siapa masuk, biasanya begitu. Kemudian dia mengatakan, oh yang masuk ini Pak ini Bu, ada masuk, ada Bu, ini kami lagi ganti kostum, lagi pakai baju, bagus bahasanya. Tidak lagi posisinya seperti anak yang luar biasa pada hari Senin kemarin. Tapi nggak tahu, Allah Ta'ala, mudah-mudahan itu masih berketerusan, berkelanjutan. Sikap anak hanya kita hanya menuntun dan mengingatkan saja kepada sang anak, tetap kita awasi juga Bapak Ibu. Kemudian di sini ada validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, kita buat tindakan salah, apa validasinya kepada anak? Kita tanya tuh anak, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa terjadi? Kenapa bisa? Mengapa? Nah itu dengan bahasa kita yang memotivasi dia untuk mereka merasa, oh aku ini emang melakukan kesalahan, oh aku ini seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, di sini kata-katanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau apa? Adakah cara bagaimana kamu bisa mensiasati misalnya permasalahannya terlambat kamu? Adakah caranya? Nah, dia membuka pola pikir dia untuk membuka bagaimana bisa melakukan kesalahan yang ada pada diri dia sehingga bisa bertanggung jawab dan memperbaikinya ke depan Bapak Ibu. Ini yang kita harapkan di poin validasi tindakan yang salah kepada anak. Kemudian ada kata-kata lagi yang bisa kita sampaikan kepada anak. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah ini yang saya kata-katain. Kita tanya kepada anak, kenapa dia melakukan itu? Ada apa? Jangan kita menghukum terus. Udah, kamu sengaja, kamu terlambat. Kita tanya, oh mungkin dia membawa orang tuanya ke rumah sakit dulu. Oh mungkin dia membawa kue dulu ke kedai kopi. Oh, dari situ kita bisa membuat keputusan apa yang harus dilakukan sang anak. Jadi pada validasi tindakan ini sangat perlu kita tanyakan kepada anak. Jangan nggak kita tanyakan alasan dia mengapa melakukan itu. Jangan kita langsung membuat hukuman kepada anak, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita mungkin di kelas sudah membuat keyakinan secara tidak langsung, cuman tidak secara tertulis dan hanya lisan. Jadi misalnya contoh secara lisan. Anak-anak nanti besok Bapak masuk, itu sudah ada ya buku ambil di perpustakaan, itu salah satu keyakinan kelas Bapak Ibu. Anak-anak nanti kalau besok Bapak masuk, ini kelasnya udah bersih ya, itu salah satu keyakinan kelas, tapi tidak tertulis. Besok tugasnya nanti dikumpulkan ya, itu sudah keyakinan, berarti apa yang tugas maupun PR harus tepat waktu, itu salah satu keyakinan kelas akan dikumpulkannya. Nah, di segitiga restitusi ini keyakinan kelas perlu kita sepakati dulu Bapak Ibu di dalam kelas agar memudahkan Bapak Ibu mengelola kelas. Kalau tanpa keyakinan kelas, ketika nanti kita bertindak, dia menanyakan kembali. Kalau siswa kita kritis, ya berpikir kritis, dia bisa menanyakan kembali. Kita nggak ada Pak peraturan untuk gini. Tapi kalau memang kita buat keyakinan kelas di dalam kelas, anak-anak ini nanti ke di bengkel setelah praktek, kamu tepat waktu Bapak dibuat di situ 5 menit boleh waktunya masuk ke dalam ruangan kelas misalnya, atau ganti baju praktek dulu atau cuci tangan dulu. Jadi diberikan 5-10 menit. Itu salah satu keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi memang seharusnya di kelas kita buat satu keyakinan kelas masing-masing. Jadi boleh Bapak Ibu nanti para wali kelas ditempelkan di dinding
Atau mungkin nanti, Bu, kami ada nih keyakinan kelas. Gimana Bu? Boleh nggak kami cetak poster? Boleh. Sampaikan kepada saya. Boleh cetak poster yang menyangkut sekolah, kemajuan sekolah, proses pembelajaran yang memang ada di dalam juknis, boleh Bapak sampaikan kepada saya. Insya Allah jika memang kita bisa mengadakannya, yang Bapak minta, usulkan, insya Allah kita laksanakan ataupun kita berikan kepada Bapak Ibu untuk kemajuan sekolah kita. Nah, terakhir Bapak Ibu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu maunya apa setelah kamu melakukan kesalahan ini? Jangan kita dulu membuat keputusan, udah kamu seperti ini. Kita tanyakan kepada siswa, kamu nanti seperti apa? Kamu maunya apa? Kedepannya kayak mana? Apa masih terlambat juga? Kedepannya bagaimana? Apakah kamu tidak mengajarkan tugas? Kedepannya bagaimana? Apakah kamu tidak membawa buku pelajaran ataupun baju olahraga? Jadi kita menanyakan kepada beliau, sehingga dari hasil pembicaraan kita boleh tulis Bapak Ibu di buku kerja kita tentang anak yang bermasalah atau kasus, tanggal berapa, tindak lanjutnya seperti apa. Itu satu, nanti ke depannya yang bisa kita perbaiki untuk memantau anak lebih baik ke depannya Bapak Ibu. Nah, di dalam segitiga restitusi memang sulit Bapak Ibu untuk kita lakukan. Manajernya tadi, posisi kontrol manajer untuk mengambil segitiga restitusi, keputusan segitiga sangat sulit Bapak Ibu. Kadang kita lupa, tapi secara tidak langsung kita sudah melakukannya. Kenapa saya katakan kita melakukannya? Saya dengar beberapa dewan guru ketika ada bermasalah, yang pertama itu dia menanyakan pada poin validasi tindakan yang salah. Itu dia tanyakan. Pada poin validasi tindakan yang salah, dia sudah mengatakan itu udah segitiga restitusi, tapi belum lengkap Bapak Ibu, ya, belum lengkap. Kita tidak pernah menanyakan keyakinan apa yang udah dilanggar, baik di kelas maupun di sekolah. Kita tidak pernah menanyakannya, keyakinannya. Paling nanti kita, kamu terlambat kan? Nah, kita tidak mengatakan kamu tidak disiplin, keyakinan kelasnya. Jadi kita lebih membuka pikiran anak-anak kita Bapak Ibu. Kemudian untuk menstabilkan identitas, ini jarang sekali kita mengatakan, termasuk saya Bapak Ibu, sebelum saya mempelajari segitiga restitusi ini, termasuk saya ketika saya menghukum anak, menghadapi sebuah kasus, saya jarang menstabilkan identitas. Saya tidak pernah mengatakan kamu bukan satu-satunya anak yang bermasalah. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Baru inilah saya tahu pada materi ini. Saya tidak pernah mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Enggak pernah. Jujur, saya enggak pernah mengatakan seperti itu. Mungkin kalau Ibu BP lebih dalam, ya mungkin pernah, ya kalau Ibu. Tapi saya sendiri, saya tidak pernah Bapak Ibu. Saya langsung mengambil poin tindakan. Tapi setelah saya mempelajari ini, hasilnya setelah ini memang kemarin tuh ada rolling antara CGP ke sekolah masing-masing. Kami rolling dan menangani kasus anak. Tapi memang ketika kami mengambil poin restitusi ini, pola anak berpikir. SD aja polanya udah berpikir, oh ya aku salah, oh ya aku ini gini, oh ya aku seperti ini. Tapi kalau yang kita lakukan sama ini hanya kita mengambil poin pada validasi. Itu tidak maksimal untuk penyelesaian kasus kepada anak. Tapi kalau saya rasa pelajaran ini memang sudah dipelajari oleh bimbingan konseling, guru konseling, maka lebih terarah bahasanya. Kalau saya pribadi, saya tidak terarah bahasanya. Kalau ketika anak bermasalah, saya tutup poin terus, kamu salah, kamu begini, kamu terkadang emosi di depan Bapak Ibu. Terkadang emosi. Tapi setelah pelajaran ini
saya pribadi sendiri untuk menangani kasus anak-anak kita yang ada di sekolah yang kita cintai ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini ada contoh video percakapan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada siswa saya. Ini saya ambil ketika kita libur sekolah, Bapak Ibu. Ketika kita libur sekolah, ini yang saya ambil kepada anak, dan kata-kata contohnya seperti ini. Boleh Bapak Ibu dengarkan? Assalamualaikum. Jadi waktu kelas mereka tidak membutuhkan tugas langsung sudah diberikan dengan waktu 3 hari. Kawan-kawan yang lain sudah melakukan. Kenapa Pak Malik tidak membutuhkan tugas? Semua kita tahu karena tidak membutuhkan tugas yang telah diberikan. Alasan bagi tidak membutuhkan tugas karena lalai dalam bermain, karena sehabis pulang sekolah untuk bersembunyi. Ya Pak, itu bukan hanya saya yang mengajukan masalah seperti itu, karena masih ada yang sempurna, masih ada kelalaian. Nah, kira-kira keyakinan kelas apakah itu sudah melakukan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang melakukan? Keyakinan keras tentang bertanggung jawab. Jadi, mereka tidak bertanggung jawab dalam menunjukkan tugas prestasi. Nah, kira-kira ke depannya apa yang harus Malik perbaiki dari kesalahan Malik tidak menunjukkan tugas tersebut? Mari akan mencoba untuk menjadi lebih baik saat pulang sekolah. Mari akan mengecek tugas-tugas yang diberikan di saat mata pelajaran berlaksana. Dari tadi, Malik ada kemana? Alhamdulillah tidak. Itu bagus, itu salah satu bagus, sudah baik ya, karena Malik sudah mulai disiplin waktunya sudah diperbaiki, tidak lagi seperti yang kemarin lambat, hanya saja Malik harus lebih disiplin bertanggung jawab dalam melaksanakan atau apa yang sudah diberikan, tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Bukan hanya ibu saja, tetapi guru-guru yang lain juga mereka seperti itu. Apa yang diberikan tugas oleh guru-guru yang lain, tugas seperti apa baik di jurusan, di BMK maupun teori, mereka harus melakukannya dengan baik agar kedepannya mereka sukses. Nah, mari kita ngerti apa kesalahannya. Dan sudah tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Oke, untuk kedepannya diharapkan apa yang sudah Malik ucapkan tadi menjadi baik lagi dan menjadi motivasi untuk lebih sukses baik di sekolah maupun di rumah. Jadi, karena sebentar lagi kita sudah mulai masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Hari ini masuk di mana? BK? Bersama siapa? Sama Bapak Yusuf. Pak Yusuf. Oke. Apa yang dilakukan Pak Yusuf ikutin dan dilaksanakan serta ini boleh silakan ke kelas. Terima kasih buat acaranya. Terima ya. Bapak Ibu, ini salah satu contoh. Yang masih adalah satu lagi. Di sini saya jujur, saya hanya mengatakan kepada anak si Malik. Pada ini saya katakan, kamu seolah-olah kamu memiliki kasus, kamu tidak membawa atau tidak mengumpulkan tugas. Saya tidak mengatakan apa yang harus kamu lakukan ketika sebelum wawancara tersebut. Tetapi pada saat proses wawancara, ternyata pola pikirnya sudah berubah. Saya mengambil siswa yang dikatakan dominan menonjol,
Kemudian yang kedua saya ambil siswa yang dominan tidak menonjol. Ternyata bahasa ataupun tindakan restitusi ini sama. Mereka membuka pola pikirnya, cara berpikirnya, apa yang akan dilakukan ke depan, apa yang akan mereka lakukan dan diperbaiki ke depannya, Bapak Ibu. Ini minuman juga sudah datang, boleh nanti dicicipi sambil mendengarkan. Mudah-mudahan bisa mengurangi dahaga. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi, ya. Di sini setelah anak, ya, ini ada satu lagi contoh. Ini kasus yang tidak menonjol, siswa yang tidak menonjol sama sekali di sekolah kita. Jadi apa yang dilakukan? Apa yang sudah terjadi di kelas? Walaupun bahasa Indonesia, kenapa mau bahasa Indonesia? Itu kami tadi tidak membawa buku bahasa Indonesia karena guru-guru di atasnya diberikan. Jadi salah, jadi atasnya. Berarti ada 9 menit lagi ya. Kita melanggar keyakinan sekolah. Nggak disiplin. Untuk kedepannya kira-kira kita mau memperbaiki seperti apa? Dengan masker, mandi. Kemudian ada nggak tugas guru yang kita lalai? Tidak ada. Terus tadi sebenarnya juga tidak lupa itu langkah awal untuk mendisiplinkan, tapi pada satu hal kita tidak membawa buku, nanti juga tidak kita sudah melakukan disiplin, dan kita tadi sudah mengetahui kesalahan kita, kemudian apa yang harus kita lakukan ke depan juga kita tahu, dan mudah-mudahan dari kejadian hari ini jadi pelajaran buat kita untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan yang kesalahan yang kita lakukan. Nah, kita habis itu pelajarannya siapa? Sehingga siapa yang masuk? Habis itu pelajaran apa? Oke, jika sebentar lagi juga bel berbunyi untuk kedepannya mengatakan jika bisa memperbaiki dari kesalahan hari ini, dan nanti ketika juga jangan ulang lagi kesalahan apa yang sudah diarahkan oleh Pak Yusuf kita lakukan dan kita kerjakan, diharapkan jika menjadi orang sukses dan bisa sukses di sekolah dan sukses di Indonesia. Baik, kita melakukan kelas dan mempersiapkan. Oke Bapak Ibu, ini dua kasus yang saya ambil. Dua-duanya tidak saya sampaikan apa yang harus kamu lakukan, tapi mereka berpikir sendiri. Satu siswa yang memang menonjol di sekolah ternyata pikirannya seperti itu. Dia sudah bisa mengambil keputusan atas tindakan apa yang harus dia lakukan ke depannya. Kemudian kasus yang kedua, siswa yang tidak menonjol sama sekali di sekolah, tapi dia bisa mengambil keputusan dan dia tahu sadar bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah. Ya, Bapak Ibu,
Di sini kita sebagai guru bukan sebagai penghukum, kita sebagai menuntun, bukan sebagai menentukan, Bapak Ibu. Ya, memang sulit beban yang kita alami bagi seorang guru, tapi inilah profesi kita, Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan kedepannya profesi guru kita ini akan lebih baik kedepannya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini materi yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Saya minta satu orang boleh bertanya pada sesi ini. Siapa yang mau bertanya? Oh ya, Bu Uci. Baik Bu Nina, terima kasih atas kesempatannya. Pemaparan yang sangat menarik ya Bu, banyak hal baru yang kita dapatkan dari apa yang Bu paparkan. Yang masih menjadi pertanyaan saya, tadi kan ada 5 posisi kontrol gitu ya Bu ya. Dan yang idealnya tadi yang posisi kontrol sebagai manajer. Nah, apa Bu kiat-kiat ini yang harus kita miliki sebagai seorang guru agar bisa selalu memposisikan diri kita sebagai pendidik dengan posisi kontrol sebagai manajer itu Bu, mungkin biar bisa ya pelan-pelan kami belajar gitu gimana Bu. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Uci, sangat luar biasa pertanyaannya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita buat bersama ya Bapak Ibu. Di sini kita saling sharing juga. Saya tidak menggurui, hanya saya memaparkan apa yang sudah saya pelajari pada pembelajaran saya di guru penggerak ini Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat untuk kita bisa menempatkan diri sebagai posisi kontrol sebagai manajer? Bapak Ibu, kita seorang guru. Bapak Ibu, kita secara tidak langsung sebagai orang tua. Ya, kalau sebagai orang tua, sebagai guru, kita sebaiknya memiliki hati yang bersih, saling menyayangi, saling menuntun. Itu aja dulu Bapak Ibu. Jangan ada rasa dendam ketika anak bermasalah. Jangan kita menekan anak, sudah anak salah kita tekan lagi, maka makin bencilah dia. Jangan memarahi anak, ya. Jangan menghukum anak ketika di depan orang. Jangan menginterogasi anak yang bersifat pribadi keluarga di depan kawan-kawannya Bapak Ibu. Itu salah satu. Karena dia akan makin down, dia tidak percaya lagi sama kita, bahkan dia merasa aku yang terzolimi di sini. Jadi Bapak Ibu boleh mengambil langkah untuk ketika mengambil kasus ini, cari tempat-tempat khusus ya yang bisa berbicara empat mata kepada siswa. Dalami dulu permasalahan, cari latar belakang permasalahannya, kenapa terjadi, sehingga bisa menempatkan posisi kontrol kita sebagai guru pada posisi manajer. Kalau kita hanya memutuskan, kemudian menyimpulkan argumentasi yang ada di pikiran tanpa kita belum lihat visit langsung ke anak, kita tidak bisa Bapak Ibu. Memang anak salah. Di sinilah peran guru. Di sini peran guru. Ya, kita menuntut seperti Bapak Ki Hajar Dewantara, bimbing anak sesuai dengan kontraknya. Ya, bimbing anak sesuai kontraknya. Ada potensi anak yang harus digali, terkadang kita tidak tahu. Salah satu contoh ya Pak Janjani, O2SM kemari, kita nggak tahu potensi anak itu. Sama sekali kita nggak tahu anak itu bisa. Tapi dari hasil kerja keras kita, alhamdulillah anak kita mendapatkan juara. Walaupun tidak sampai ke Bandar Aceh, itu langkah satu yang baik Bapak Ibu untuk kedepannya. Kemudian buat ibu kesiswaan, terima kasih banyak udah membuat spanduk yang menjadi motivasi bagi kawan-kawannya. Kemarin banyak lagi bertanya, Bu kapan kita eskul? Bu kapan kita ini? Bu kapan kita itu? Itu sudah memotivasi dari langkah, tindakan, bahasa kita sebagai guru kepada anak Bapak Ibu. Jadi kita lah posisi, kita role model kita sebagai seorang guru yang ditiru oleh siswa, ya. Jangan nampakkan kita itu seperti guru yang tidak memiliki kompetensi. Kita walaupun kekurangan di kompetensi di bidang ahli kita, tapi dengan bahasa kita, Bapak Ibu, anak-anak bisa mengerti. Oh Bapak ini rupanya lebih luas, padahal kita nggak tahu apa-apa. Oh Ibu ini rupanya pintar, padahal nggak tahu kemampuan kita seperti apa. Itu Bapak Ibu. Tapi
harus semangat, tetap berjuang demi nama guru. Kita bawa nama kebanggaan guru kita ya, alma mater guru. Biar kita itu bisa menuntut anak dengan maksimal tanpa harus menghakimi, menghujat anak, dan biar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar tanpa ada beban kita ke pulang, Bu. Terkadang kita di sini pulang sekolah beban, sambil bawa sepeda motor kita kepikir, anak kita tadi begini, ini. Itu beban yang kita bawa pulang. Tapi ketika sampai di tutup pagar, udah hilangkan. Besok kita cari jalan keluarnya, kita selesaikan di sekolah dengan semaksimal. Ada ibu BP, ada ibu kesiswaan, ya. Kita selesaikan awali kelas. Nanti kalau tidak bisa ke wali kelas, nggak bisa lagi ke BP, kesiswaan. Nah itu ada step-stepnya dengan bahasa kita sebagai guru yang bahasa satu. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang udah saya sampaikan jadi pembelajaran kita ke depan. Saya akhiri pada pertemuan kali ini. Saya berterima kasih ya. Saya berterima kasih buat Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya sedemikian rupa untuk kemajuan sekolah kita. Mudah-mudahan SMK Negeri 1 Jempa semakin tampil di depan dan berjaya ke depannya Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa.